Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sebentar, Pak Widi, tak nyeting volume sebentar ya. Oke. Suaranya Pak Widi masuk ya? Masuk, Pak. Oke, Masuk, terima Pak. kasih. Baik, pagi hari ini kita akan mempelajari em, pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang ekologi, terus ilmu lingkungan dan biologi lingkungan. Nah, ini untuk eh, bahannya sudah Pak Widi siapkan. Ternyata yang baru masuk. Oke. Baik, nanti seperti biasa presensi akan Pak Widi lakukan nanti di akhir aja, biar nanti kalau ada yang eh, masih ada tenggang waktu terlambat sampai jam 7.30 ya. Jadi kita coba pelan-pelan. Habis liburan panjang biasanya agak rada malas-malas piye. Baik. Oke, untuk pemaparan Pak Widi udah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, terima Pak. kasih. Baik, mana ini ya tadi? Oke. Pokok bahasan pagi hari ini memang kita fokuskan untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu mampu memahami konsep ekologi, biologi lingkungan, dan ilmu lingkungan. Cuman ini judulnya kebalik ya Pak Widi. Nah, setelah Pak Widi urutkan, jadi ada 3 pokok bahasan yang benar-benar kalian sub pokok bahasan yang benar-benar kalian harus pelajari hari ini. Yang pertama tentang ekologi itu apa, yang kedua ilmu lingkungan itu apa, dan yang ketiga adalah biologi lingkungan itu apa. Nah, harapannya di masing-masing sub pembahasan ini untuk yang ekologi, Pak Widi harap kalian bisa mampu menjelaskan tentang konsep ekologi itu bagaimana. Terus ilmu lingkungan juga sama, mampu menjelaskan tentang konsep ilmu lingkungan itu bagaimana. Dan biologi lingkungan juga sama, mampu menjelaskan tentang konsep biologi lingkungan. Nah, dari sinilah nanti kita akan bahas sebenarnya hubungan ketiga pokok bahasan ini tuh apa tuh sebenarnya. Nah, kita masuk yang pertama yaitu tentang ekologi. Ya memang kita tahu selama ini ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tapi kadang memang sekilas ada yang menyamakan antara ekologi, ilmu lingkungan, dan biologi lingkungan itu wah ini itu hanya sinonimnya saja. Sebenarnya tidak. Jadi ada perbedaan antara tiga pokok bahasan itu tadi. Nah, kita mengingatlah di sini ekologi itu memang berasal dari bahasa Yunani yaitu eikos dan logos. Saya kira ini sudah kita pahami bersama. Nah, oikos itu sendiri artinya adalah rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi memang semula ekologi itu artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Nah, umumnya yang dimaksud dengan ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Jadi memang untuk pengertian secara umumnya seperti ini yang selama ini kita tahu. Jadi ekologi itu ya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya seperti itu. Nah, pertama kali kata ekologi itu diperkenalkan oleh Ernest Haeckel.
seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Nah, ini beberapa para pakar biologi pada abad 18 dan 19 juga telah mempelajari bidang-bidang yang kemudian termasuk dalam ruang lingkup ekologi. Misalnya Anthony van Leeuwenhoek, bukan Leeuwenhoek ya, Leeuwenhoek yang terkenal sebagai pionir penggunaan mikroskop, juga pionir dalam studi mengenai rantai makanan dan regulasi populasi. Bahkan jauh sebelumnya ada Hippocrates, Aristoteles, dan para filsuf Yunani telah menulis beberapa materi yang sekarang termasuk dalam bidang ekologi. Jadi yang memperkenalkan pertama waktu itu di tahun 1866 itu adalah Ernest Haeckel di sini. Nah, jadi kita harus tahu dulu ruang lingkup ekologi itu sebenarnya apa. Nah, pada prinsipnya setiap ilmu itu memiliki batas-batas wilayah studi di sini. Nah, perlu dimaklumi bahwa batas wilayah kerja suatu ilmu itu umumnya bertumpang tindih dengan batas-batas wilayah kerja dari ilmu lain. Nah, sehubungan dengan itu, maka sudah selayaknya lah kita kalau ingin mengetahui juga batas-batas kerja dari ilmu ekologi, sehingga tadi nanti ada kapan itu kita bicara ekologi, kapan kita bicara ilmu lingkungan, kapan kita bicara biologi lingkungan. Nah, ini tokoh yang paling dikenal dalam hal ini. Jadi dalam kita mempelajari ekologi di sini. Sebentar, kelihatannya ada yang masuk chat. Siapa? Pak, mohon maaf, ini sebentar, nggak kelihatan. Pak, mohon maaf atas nama Hudayatul Husna ikut gabung dengan saya. Iya, enggak apa-apa, santai aja. Oke ya, Pak Widi lanjut ya. Jadi memang ini salah satu tokoh tentang kita mempelajari tentang ekologi itu seperti apa, atau rumpun-rumpun yang ada di ekologi, yaitu G. Tyler Miller di tahun 1975. Nah, namun kita juga perlu ingat dalam mempelajari ekologi itu kita harus benar-benar memahami. Akan saya carikan ini. Oke. Ekologi. Sebentar. Nah, memang di sini harus benar-benar kita harus paham cara-cara memisah-misahkan atau mengetahui batasan-batasan mana yang harus kita pelajari dalam ekologi. Misal, dalam konsep model dari Miller itu membuat sebuah model untuk kita lebih mudah dalam mempelajari atau kita mempelajari sesuatu yang ada di alam semesta di sini. Nah, misal dalam konsep model dari Miller itu beranggapan bahwa seluruh alam semesta merupakan suatu ekosistem yang tersusun oleh berbagai komponen atau kesatuan. Nah, memang di sini dia memilah-milah di situ. Nah, ada harapan dengan memilah di situ dia akan kita dalam mempelajari terutama ekologi itu lebih mudah di situ. Nah, dalam suatu ekosistem satu atau sekelompok komponen tak dapat berdiri sendiri atau terlepas dari kelompok kesatuan lain. Nah, dalam hal ini kesatuan kelompok komponen pertama akan merupakan satuan kelompok kedua. Kesatuan kelompok komponen kedua akan menyusun kesatuan kelompok ketiga dan demikian seterusnya. Nah, atas dasar pemikiran itu Miller ini itu menyusun konsep model atas ekosistem alam semesta. Nah, konsep model yang dimaksud itu dapat dituangkan dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari sini ada bagian atom, molekul, protoplasma, jaringan-jaringan sel,
organ-organ, sistem organisme, individu, populasi, biozonos atau komunitas, ekosistem, sosioekosistem, eksosfer, bumi, planet, bintang, sistem bintang-bintang dan universum. Nah, di sini bisa kita pahami kalau melihat dari grafiknya atau dari skemanya ini, dari atom sampai protoplasma itu termasuk tidak hidup, sedangkan dari jaringan sel sampai bumi itu termasuk hidup. Nah, sedangkan ekologi itu ruang lingkupnya adalah dari individu sampai eksosfer di situ. Nah, penjelasannya bagaimana di sini? Nah, menurut konsep tersebut, bagian-bagian atom itu akan membentuk satuan atom. Nah, satuan atom ini akan membentuk satuan molekul di situ, dan satuan-satuan molekul seterusnya akan membentuk satuan protoplasma. Demikian proses pembentukan satuan lainnya. Jadi untuk mempelajari ini kita melihat yang dari pertama yang paling kecil, paling sederhana dulu sehingga yang paling kompleks. Nah, dari konsep yang paling sederhana itu sebagai dasar untuk mempelajari hal yang lebih besar atau posisi dia yang lebih luas. Jadi tidak bisa lepas. Misal bagian atom, kita pengen mempelajari atomnya itu bagian atom itu adalah bagian dari pembahasan dari atom itu sendiri. Nah, kita pengen mempelajari molekul. Nah, di dalam molekul itu kita juga harus memahami dulu atom itu apa, terus bagian atom itu bagaimana, baru masuk ke yang lebih atas lagi, atas dan seterusnya seperti itu. Nah, dalam konsep model tersebut itu ditetapkan selanjutnya batas-batas wilayah kerja dari berbagai pengetahuan. Nah, kita melihat batas-batas dari yang pertama daerah mati atau daerah tanpa adanya jasad-jasad hidup, yang kedua daerah hidup atau daerah yang dihuni oleh jasad-jasad hidup, dan yang ketiga daerah yang masih merupakan tanda tanya. Nah, dipaparkan pula batas-batas yang dinamakan daerah dari benda-benda submikroskopis, daerah dengan benda dan jasad mikroskopis. Nah, yang ketiga daerah makroskopis, dan yang keempat adalah daerah kosmis. Seperti itu. Nah, model tersebut itu ditampilkan batas wilayah kerja ilmu ekologi. Nah, yaitu batas terbawah adalah tingkat organisme atau tingkat individu, dan batas teratasnya adalah tingkat biosfer di situ. Nah, kalau kita bisa melihat, kita sederhanakan lagi secara ringkas, ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan aras-aras organisasi kehidupan yang dilihat seperti kotak yang di bawah ini. Ada makromolekul, protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, terus itu apa semua itu Pak sebenarnya? Nah, kita lihat dari protoplasma. Kalau makromolekul saya kira paham ya kali itu ya. Nah, protoplasma di sini yang dimaksud adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat di situ. Nah, terus kita melihat yang sedikit besar lagi yaitu sel. Nah, kita hanya mengingat konsep-konsep yang sudah pernah kita pelajari dari sekolah dulu sampai perkuliahan di sini. Nah, sel itu sendiri yang dimaksud di sini adalah dia agak masuk angin. Sel di sini adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Nah, membran itu merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar yang lainnya. Nah, itu adalah sel di sini. Sedangkan jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, misalnya ada jaringan otot seperti itu. Nah, kita
lebih luas lagi yaitu organ. Nah, organ atau alat tubuh itu merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya ada kaki, telinga pada hewan, dan daun atau akar pada tumbuhan. Nah, misal seperti itu. Kita melihat yang lebih luas lagi yaitu tentang sistem organ. Nah, sistem organ di sini yang dimaksud adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, dan antara hidung dan dengan tangan. Lanjut kita yang lebih luas lagi yaitu organisme. Nah, organisme di sini adalah suatu benda hidup atau jasa hidup atau makhluk hidup. Nah, dari organisme-organisme itu membentuklah menjadi sebuah populasi. Nah, populasi itu adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi rusa di Pulau Jawa, populasi banteng di ujung kulon, populasi badak di ujung kulon, dan populasi ayam kampung di Jawa Barat, misal seperti itu. Nah, yang paling lebih luas lagi yaitu membentuk sebuah komunitas di situ. Nah, komunitas itu dalam hal ini yang perlu kita batasi di sini adalah komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, di daerah tersebut setiap populasi itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Misal, populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau di Pulau Sumatera, misal seperti itu. Atau populasi ikan mas berinteraksi dengan populasi ikan mujair, seperti itu. Nah, ini kita mengingat-ingat materi-materi yang pernah kita pelajari dulu ya, SMA, SMP itu sering banget kita bahas hal-hal yang ini. Nah, itu perlu kita ingatkan karena ini menjadi dasar nanti kalian mempelajari hal-hal yang lain dalam biologi lingkungan ini. Nah, yang selanjutnya adalah yang lebih besar lagi, ada ekosistem di situ. Nah, ekosistem di sini adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, ekosistem sendiri itu merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup. Ingat, menyebutkannya bukan makhluk hidup dan mati ya. Kalau mati itu pernah hidup, tapi kalau tak hidup itu memang dari awal itu dia tidak pernah hidup. Misal benda tak hidup, ada tanah, air, udara, kimia fisik, misal seperti itu. Kadang di lapangan itu masih banyak yang sering salah menyebutkan benda hidup dan benda mati. Nah, itu kalau sudah masuk ranah umum atau ranah kalian sudah berkomunikasi mungkin secara global akan ditertawakan kita, karena memang yang benar adalah benda hidup dan benda tak hidup. Kalau benda mati itu pernah hidup dan mati. Nah, ingat-ingat ya. Misal meja itu benda tak hidup atau benda mati? Coba Mbak Siti Nurjana mau berpendapat, atau Mbak Elma boleh? Benda tak hidup. Kenapa? Karena dari awalnya nggak pernah hidup. Oke, betul. Kalau Pak Widi pertanyaannya meja itu adalah benda tak hidup. Tapi kalau meja kayu apa jawabannya? Gimana Pak? Gimana? Kalau Pak Widi tadi pertanyaannya meja, betul, itu benda tak hidup. Bisa aja mejanya nanti berupa meja besi, tapi kalau meja kayu, Pak Widi menyebutkan itu, apa kira-kira apa jawabannya? Benda mati, soalnya kayu dari pohon yang pernah hidup.
Iya, nah itu kadang konsep itu kan sebenarnya konsep sederhana kan ya Mbak Elma ya. Tapi kadang kalau Iya. kita salah menyampaikan hal itu sangat berbahaya. Itu pernah ada waktu zaman Pak Widi masih guru dulu waktu di SMP itu saya melihat di soal apa kayak gitu ada soal semacam itu ada. Jadi hati-hati nanti ketika kalian menyampaikan seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Jadi tadi ekosistem tadi merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, misal tanah, air, udara, atau kimia fisik yang lain. Nah, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi di situ. Nah, yang lebih besar daripada ekosistem ada yaitu biosfer. Nah, biosfer di sini adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi atau melakukan aktivitas di situ. Nah, lapisan biosfer itu kira-kira 9.000 meter atau 9 kilometer di atas permukaan bumi. Nah, beberapa meter di bawah permukaan tanah dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Jadi itu yang disebut dengan biosfer. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui ada makromolekul, protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer di situ. Nah, sehingga studi ekologi, terutama studi ekologi tumbuhan dan hewan, itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Wah, apa meneh kuwi, Pak? Nah, autekologi itu merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Sedangkan sinekologi itu merupakan studi dari kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat filosofis, deduktif, dan umumnya bersifat deskriptif. Nah, di sini contoh misal studi autekologi itu misal ekologi tikus. Misal ya, ada suatu ekologi tikus yang diberi perlakuan tertentu, misalnya sebagian ruang geraknya dibatasi, nah sebagian yang lain ruang geraknya bebas, lalu diukur perkembangan otaknya setelah waktu tertentu dan dibandingkan satu sama lain. Nah, jadi itu memang benar-benar tadi dengan konsep autekologi tadi itu merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental gitu. Nah, terus kalau yang contoh sinekologi itu bagaimana, Pak? Nah, contoh studi sinekologi di sini itu misal ekologi hutan hujan tropis yang mengkaji berbagai jenis tumbuhan yang ada, populasi masing-masing jenis, kerapatan persatuan luas, fungsi berbagai tumbuhan yang ada. Nah, kondisi hutan atau tingkat kerusakan hubungannya dengan tanah, air, dan komponen fisik lainnya. Nah, dari mengacu kedua contoh tersebut, jelas kedua pendekatannya untuk mempelajarinya itu berbeda. Jadi kalau memang tadi autekologi tadi memang benar-benar secara eksperimen, tapi kalau sinekologi itu memang cara mempelajarinya itu bersifat filosofis, deduktif, dan umumnya deskriptif dari kelompok organisme yang menjadi suatu kesatuan di situ. Nah, jadi kalau memang autekologi itu biasa rata-rata memang kita pengen mengetahui nih ya misal kayak praktikum sederhana kan dulu pernah toh pertumbuhan kecambah itu ya. Nah, yang satu ada di tempat yang terang, yang satu ada di tempat yang
gelap seperti itu. Kita lihat pertumbuhannya itu bagaimana. Kalau perkembangannya kan susah diukur ya. Tapi kalau pertumbuhannya itu bagaimana? Oh ternyata yang terang itu seperti ini. Oh yang gelap itu ternyata seperti ini. Nah itu termasuk autekologi karena kita memang pengen membandingkan di situ secara eksperimental. Tapi beda lagi kalau sinekologi itu benar-benar kita mengkaji di ekologi di suatu tempat di situ atau misal kalau di contoh yang tadi di ekologi hutan hujan tropis. Nah, kita amati gitu mengkaji benar-benar jenis tumbuhan ini sing nang kono iki ana apa wae. Terus populasinya bagaimana? Terus kerapatan persatuan luasnya itu bagaimana? Jadi benar-benar semua aspek di situ kita lihat. Jadi yang sudah ada di situ kita lihat. Jadi yang memang benar-benar sudah tersedia tanpa kita harus bereksperimen di situ. Nah, dari situlah memang dari perkembangannya autekologi telah mempelajari berbagai jenis hewan maupun tumbuhan. Demikian pula sinekologi yang kemudian dapat dibedakan lagi antara menjadi ekologi perairan tawar, ekologi daratan atau terestrial, dan ekologi lautan. Sedangkan sinekologi juga telah berkembang ke berbagai ekosistem yang ada di permukaan bumi ini. Nah, perkembangan ekologi itu jelas sangat diharapkan dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam menunjang pembangunan di sini. Nah, pembangunan kan ada macam-macam ya, tidak harus pembangunan gedung-gedung itu enggak. Nah, di samping pengelompokan tadi itu ada pengamat lingkungan yang membuat kajian ekologi menurut habitat atau tempat suatu jenis atau kelompok jenis tertentu. Oleh karena itu, istilah ekologi bahari atau kelautan, ekologi perairan tawar, ekologi darat atau terestrial, ekologi estuaria, muara sungai ke laut itu ya, ekologi padang rumput dan lain-lain. Jadi ada lagi juga membuat kajian ekologi itu berdasarkan habitatnya atau tempat suatu jenis atau kelompok jenis tertentu. Nah, pengelompokan yang lain ada lagi menurut syarat taksonomi, yaitu sesuai dengan sistematika makhluk hidup. Misalnya ekologi tumbuhan, ekologi hewan, misalnya serangga, burung, kerbau dan lain-lain banyak, serta ekologi mikroba atau jasad renik di situ. Nah, itu memang hal sederhana itu memang tapi perlu diperhatikan. Maaf, Akila mau belajar. Nah, lantas kita harus tahu dulu kedudukan dan perkembangan ekologi. Memang sebagai bagian dari biologi, ekologi merupakan bagian dasar. Nah, ekologi itu sejajar dengan bagian dasar yang lain. Misal ada biologi molekuler, ada biologi perkembangan, ada genetika, ada fisiologi, dan ada morfologi di situ. Kita harus benar-benar tahu dulu ekologi atau bagian dari biologi itu, ekologi itu posisinya dia di mana di situ. Nah, kalau kita melihat secara kedudukannya, nah ini memang perlu pelan-pelan. Kalau nggak bingung jujur, kalian akan kesusahan membedakan nanti ekologi, ilmu lingkungan sama biologi lingkungan di situ. Jadi nanti kita pelan-pelan membahasnya. Nah, benar ya? Oke. Nah, sebagai bagian dari biologi itu kan tadi dilihat dari sampai morfologinya tadi ya. Nah, ekologi itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dan perkembangan ekologi itu mempengaruhi ilmu yang lain. Oh, sebentar ya.
Boleh. Kaki. Maaf, harus memperbaiki Robokarpoli dulu. Oke. Nah, uh, kita ulangi lagi tadi. Jadi ekologi itu memang mengalami perkembangan jalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, perkembangan ekologi itu mempengaruhi ilmu yang lain. Demikian juga perkembangan ilmu yang lain itu mempengaruhi ekologi. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, antara tadi ekologi dari dua kata ya, oikos dan logos di situ, di mana memang kita mempelajari ilmu atau mempelajari tentang tata rumah atau tata rumah tangga yang ada di ekologi di situ. Nah, lambat laut bidang ilmu penelitian ya, bidang ilmu penelitian terutama penelitian ekologi itu tidak terbatas pada manusia dan lingkungannya, tetapi penelitian juga meluas sampai pada penelitian atas semua jasad hidup dan lingkungannya. Nah, ilmu ekologi di sini dalam menganalisis tata lingkungan itu mempergunakan konsep model lingkaran. Nah, lingkaran yang menuliskan proses rumah tangga lingkungan lazim dikenal dengan nama lingkaran energi, materi, dan informasi. Nah, dalam proses tersebut itu dikenal dua golongan, yaitu golongan produsen, golongan konsumen, termasuk jasad hidup pengurai di situ. Nah, selama proses aliran, terutama selama proses aliran energi di situ dan materi tidak terganggu, selama itu pula tata lingkungan hidup tetap dalam keseimbangan ekologis di situ. Nah, kita melihat gambar yang ada di slide itu, ada lingkungan, materi, manusia, materi dan energi di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu ekologi itu mencurahkan perhatiannya pada pengaliran energi, materi dan informasi. Jadi pada gambar tersebut tampak adanya hubungan antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan. Nah, corak pertumbuhan dan perkembangan ilmu ekologi, seorang ahli ilmu hayat pencipta ilmu ekologi bernama Ernest Heinrich Philipp August Haeckel, atau sering di biologi biasanya disingkat Haeckelnya saja, itu Haeckel, itu tahun 1866 mengemukakan bahwa ilmu ekologi itu tergolong dalam disiplin biologi. Nah, karena ilmu ekologi mempelajari prasyaratan biologis pada jasad dan makhluk hidup dalam lingkungannya. Justru dari kalangan para ahli biologi itu malah menyebutkan ilmu ekologi tidak mendapatkan perhatian secara layak. Ada beberapa ahli yang mengembangkan ilmu ekologi, diantaranya adalah ahli dalam geografi fisik dan biografi di situ. Nah, memang dilema ya pada saat itu ya. Nah, jadi pada prinsipnya memang ilmu ekologi pada awalnya merupakan suatu pengetahuan umum dan hanya mempelajari hubungan lingkungan secara individual atas dasar fisiologi. Nah, memang pada waktu itu para cendekiawan itu khususnya dari kalangan ilmu alam kurang menaruh perhatian pada berbagai ilmu yang sifatnya umum, tetapi orang lebih banyak mengarahkan perkembangan ilmu-ilmu ke arah spesialisasi. Walaupun perhatian orang terhadap ilmu ekologi jika dibandingkan dengan ilmu lain, terutama ekonomi, politik, kurang memadai, namun ekologi terus berkembang. Nah, sebagai bukti bahwa ilmu ekologi dapat terus berkembang dan melebarkan sayapnya ke bidang-bidang yang lain, itu seperti botani, terus zoologi. Nah, botani itu ilmu yang mempelajari tentang tanaman ya, dan zoologi itu ilmu yang mempelajari tentang hewan di situ. Nah, ini memang kalau kita melihat secara jauh lagi,
memang belakangan ini kebijakan pemerintah dan berbagai organisasi lain dalam perlindungan alam dan lingkungan permukiman serta pemeliharaan dan pelestarian lingkungan itu didasarkan atas hasil penelitian dan ajaran ilmu ekologi. Nah, sebagai langkah lebih lanjut dari ilmu ekologi yang patut disinggung adalah diperkenalkannya istilah yaitu ekologi landscape. Ekologi landscape. Nah, memang dalam perhatian orang terhadap ilmu ekologi yang pada mulanya itu kurang, secara mendadak berubah. Nah, perubahan sikap para cendekiawan dan politisi atas ilmu ekologi terjadi setelah dunia dilanda krisis lingkungan, terutama krisis lingkungan hidup manusia di situ. Nah, baru orang mau mempelajari ekologi itu seperti ini. Nah, itu memang pada kira-kira tahun 1970-an itu setelah diadakannya konferensi PBB saat itu tentang lingkungan hidup terutama. Nah, Stockholm di situ. Nah, perhatian cendekiawan, politisi dan pemerintah dari negara-negara maju dan negara berkembang terhadap permasalahan lingkungan hidup berubah. Nah, ini baru mulai diperhatikan di situ. Termasuk dalam dunia ilmu pengetahuan dan penelitian lingkungan. Nah, salah satu resolusi yang dihasilkan oleh konferensi Stockholm saat itu adalah didirikannya badan khusus dalam PBB yang memperoleh tugas untuk mengurus permasalahan lingkungan. Nah, namanya itu adalah UNEP, UNEP, gampang nih, itu United Nations Environmental Programme yang berkedudukan di Nairobi, Kenya saat itu. Nah, ya memang sehingga pada setiap tanggal 5 Juni itu menjadi hari pembukaan konferensi di Stockholm. Jadi oleh banyak negara termasuk Indonesia itu dijadikan sebagai hari lingkungan hidup untuk memperingati dunia atas bahaya yang terus-menerus mengancam lingkungan hidup kita. Hal tersebut merupakan wujud dari perkembangan ilmu ekologi. Nah, sekarang contoh yang kemarin sedang hits itu ya, misal WADAS, terus yang sekarang masih banyak perdebatan tentang pindahnya ibu kota seperti itu. Ya kita membahas di sini bukan ranah membahas politiknya ya, enggak ya, tapi kita membahas dengan pendekatan secara lingkungannya. Nah, ini memang kenyataannya sekarang belum dimulai pun volunteer yang di posisi di Kalimantan sana untuk melestarikan babon itu ya, atau orang hutan di sana sudah sedikit kebingungan karena lahannya semakin habis, sudah semakin keroak-keroak, entah itu dari pertambangan atau mulai untuk pengerjaan ibu kota di sana. Jadi memang hal itu menjadi bingung ya posisinya ya. Kalau memang secara lingkungan saya kira kok kita lebih butuh lingkungan hidup ya di sana, karena memang kita tahu polusi saat ini seperti ini, salah satunya yang bisa menetralisir untuk pencemaran ini adalah hutan di situ, tanaman. Tapi kalau ketika ya kita lihatlah seperti ini. Dulu Salatiga sangat dingin, sekarang kita di Salatiga seperti ada di Semarang, kadang panasnya minta ampun seperti itu. Nah, seperti dulu walah boro-boro waktu Pak Widi SMA dulu di Salatiga pun dingin banget pagi boro-boro. Saya kalau pagi nggak berani mandi air dingin, selalu air hangat dulu. Tapi sekarang air dingin aja berani di Salatiga seperti itu. Nah, itu memang kenyataannya. Walaupun sekecil apapun dalam pembangunan di situ pasti nanti akan berdampak besar bagi lingkungan jika itu tidak terkontrol. Itu memang nanti
Mbak Fatki menjadi Menteri Lingkungan Hidup di situ, itu perlu diperhatikan Mbak Fatki dalam membangun gitu. Gitu ya. Jadi saya takut kalau kita membahas ini lebih jauh nanti ujung-ujungnya blunder ke politik nanti. Oke. Nah, baru kita masuk dalam ilmu lingkungan. Nah, kita perlu memahami bagaimana bumi tersebut bekerja, apa yang kita lakukan terhadapnya, dan apa yang dapat kita perbuat untuk melindungi dan memperbaikinya. Nah, ilmu lingkungan atau environmental science di situ langkah pertama adalah kita harus tahu dulu, mengetahui apa itu lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup atau environment yang berasal dari environner bahasa Prancis di situ ya. Oh, benar ya, bahasa Prancis kadang ilatnya beda ya. Environner, kadang ya environner itu. Nah, sebenarnya tulisannya kayak ngono. Nah, yang artinya itu melingkari atau mengelilingi, sehingga di sini dapat didefinisikan bahwasanya lingkungan hidup di sini adalah kondisi di sekitar suatu organisme atau sekelompok organisme, atau bisa kita definisikan yang lain yaitu kondisi sosial budaya yang kompleks yang mempengaruhi individu maupun masyarakat. Karena memang manusia hidup pada dunia alam dan sekaligus dunia sosial budaya, maka keduanya itu menjadi bagian yang amat penting dari lingkungan hidup. Ini menurut Cunningham dan Saigo tahun 97 di penelitiannya. Nah, ilmu lingkungan pada prinsipnya adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukannya atau kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Nah, maksudnya di sini adalah ilmu lingkungan itu bersifat multidisiplin, artinya mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya secara terintegrasi seperti ekologi, geologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik secara holistik atau menyeluruh dan berpandangan terbuka. Itu adalah ilmu lingkungan. Nah, jadi sekilas kita mungkin sudah sedikit ada kena, oh jadi ekologi dan ilmu lingkungan itu seperti apa sih? Nah, pada prinsipnya memang misi ilmu lingkungan tersebut adalah mencari pengetahuan yang arif, tepat atau valid, baru dan menyeluruh tentang alam sekitar dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Nah, pengetahuan tersebut itu menimbulkan tanggung jawab untuk terlibat dan mencoba melakukan sesuatu tentang permasalahan yang kita timbulkan terhadap alam. Jadi pengetahuan tentang lingkungan hidup adalah untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, dan keberpihakan. Nah, ini juga Pak Widi kutip dari Cunningham dan Saigo tahun 1997. Nah, jadi ilmu lingkungan dan ekologi, banyak orang berpendapat bahwa ilmu lingkungan dan ekologi itu merupakan sinonim. Apakah betul? Tadi kita sudah beberapa melihat pengertian dari ilmu lingkungan dan posisinya di ekologi itu, ilmu lingkungan itu seperti apa. Nah, kita baru jelaskan sekarang. Nah, definisi ekologi itu menurut Odum tahun 1971 adalah ilmu tentang interaksi antara organisme atau sekelompok organisme dengan lingkungannya. Nah, ekologi itu mempelajari tentang apa yang membatasi kehidupan, bagaimana organisme menggunakan sumber daya alam seperti energi dan mineral dan bagaimana organisme berinteraksi. Namun keduanya mempunyai persamaan dalam sifat multidisiplinnya. Jika ekologi itu merupakan amalgam dari berbagai bidang ilmu dalam biologi, kimia, dan fisika,
Maka ilmu lingkungan itu merupakan amalgam dari ekologi, geologi, ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Nah, posisinya seperti itu antara ekologi dengan ilmu lingkungan. Nah, ini berdasarkan Smith tahun 92. Nah, kalau kita melihat di sini posisinya, kita melihat gambarnya seperti ini. Nah, ini ada lingkungan hidup, budaya, sosial, alam, sejarah, bla 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 ini. Nah, kita ingat lagi, ekologi adalah salah satu disiplin ilmu yang merupakan inti dari ilmu lingkungan. Nah, konsep dasar yang telah ditemukan dalam studi ekologi itu diterapkan dalam mempelajari ilmu lingkungan di situ. Nah, konsep dasar yang telah ditemukan dalam studi ekologi diterapkan dalam mempelajari ilmu lingkungan, sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu lingkungan itu merupakan aplikasi dari ekologi untuk mengelola lingkungan hidup. Nah, kedudukannya posisinya di situ. Jadi ekologi di sini adalah ilmu yang merupakan inti dari ilmu lingkungan. Jadi kalian sebelum mempelajari ilmu lingkungan, kalian harus paham dulu ekologi. Makanya tadi sebenarnya di silabusnya tulisannya itu terus Pak Widi urutkan. Sebenarnya kita harus mempelajari ekologi dulu, baru mempelajari ilmu lingkungan. Nah, memang kedudukan ilmu lingkungan hidup itu merupakan interaksi antara lingkungan alam, sosial, dan budaya. Berbagai disiplin ilmu lainnya itu berkontribusi dalam ilmu lingkungan dan membantu kita memahami bagaimana interaksi dalam dunia kita terjadi dan bagaimana kedudukan manusia yang layak di dalamnya, seperti itu. Nah, sekarang baru sedikit terbuka. Oh, jadi ekologi itu pada prinsipnya dia induknya atau inti dari ilmu lingkungan di situ. Nah, seperti itu. Jadi jangan kebalik-balik ya antara ekologi dengan ilmu lingkungan. Nah, yang perlu kita pahami selanjutnya adalah pendekatan dalam ilmu lingkungan. Memang ilmu lingkungan itu mencakup berbagai disiplin ilmu yang masing-masing mempunyai prinsip dan konsep tersendiri. Nah, konsep ilmu lingkungan itu berusaha menyatukan berbagai pendekatan ilmiah menuju pengertian yang menyeluruh atau holistic understanding di situ tentang lingkungan hidup. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita tidak hanya menggunakan ide konsep secara terpisah-pisah, namun juga harus berusaha menemukan konsep yang dapat menyatukan berbagai pendekatan tersebut. Nah, konsep yang diajukan oleh Purdom dan Anderson tahun 83 untuk menjawab tantangan tersebut ataupun menjadi pedoman yaitu konsep homeostasis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Homeostasis di sini maksudnya adalah ilmu lingkungan itu meliputi pemahaman dan analisis atas berbagai interaksi yang kompleks. Maka kita menemukan berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam bidang ilmu tersebut. Jadi kita bisa melihat pendekatan kalau kita mempelajari ilmu lingkungan, kita harus membuka diri. Kita bisa menggunakan pendekatan secara budaya, sosial, alam, bahkan nanti lebih spesifik lagi secara biologi, kimia, teknik, hukum, sosiologi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan ilmu cybernetics, yaitu ilmu mengenai kontrol gitu. Nah, bagaimana lingkungan hidup dikontrol dan bagaimana interaksi di dalam dan di antara sistem fisik dan biologi tersebut diatur. Kontrol dalam sistem seperti itu membutuhkan informasi dalam bentuk feedback atau umpan balik di situ. Nah, umpan balik di sini adalah kembalian dari output atau keluaran yang masuk kembali ke dalam sistem atau input
ke dalam sebagai input. Jadi umpan balik tersebut itu memberikan informasi kepada sistem yang mendorong sistem untuk berubah dalam rangka mempertahankan suatu keadaan atau status tertentu di situ. Nah, sedangkan energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, kerja dapat berbentuk gerakan mobil, pertumbuhan tanaman, ataupun suatu ledakan bom. Nah, semua kegiatan manusia itu membutuhkan energi yang didapatkan dari makanan yang dicerna. Sisa-sisa energi yang tak digunakan di dunia ini seperti sisa makanan di piring yang tak dimakan, atau pembakaran mesin mobil yang tidak efisien akan berubah bentuk menjadi energi jenis lain yang kurang manfaatnya. Pastinya kita tahulah energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dia akan berubah bentuk menjadi energi lain, kan? Ada konsep fisika di situ. Jadi kita memahami sesuatu itu ojo saklek, walaupun kalian biologi ojo terlalu membahas itu harus dengan kudu saklek ini biologi ini enggak. Apalagi biologi itu tentang kehidupan, ya kan, bios dan logos, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Itu pasti aspek fisikanya itu pasti ada, aspek kimianya apalagi. Dan tadi di sini disebutkan di situ ada teknik, hukum, sosiologi, ilmu politik, sejarah. Ya, contoh seperti fenomena wadas seperti itu ya. Ya tidak serta merta di situ tentang ganti rugi uang ya, tapi cenderung karena memang di gunungnya itu adalah mata pencaharian warga sekitar dari bertani. Terus nek Jone apa deres aren kayak gitu. Nah, di sana di gunung itu seandainya gunung itu hancur digunakan untuk pertambangan, ya udah, maka kehidupan mereka menganalogikan sudut pandang mereka, ya kehidupan kita akan mati di situ. Ya kita cukup dengan uang saja, kita mendapatkan uang, tapi tidak bisa berkelanjutan, sehingga mempertahankan supaya tidak terjadi penambangan. Kalau saya kira untuk waduknya itu saya kira sangat setuju ya, karena di situ memang untuk mata air. Tapi kalau untuk penambangan gunungnya itu yang sebenarnya yang jadi masalah. Nah, itu memang mempertahankan supaya kondisi semua itu bagus. Nah, itu memang tidak hanya aspek politik di situ, aspek yang lain di situ ada satu aspek tentang lingkungan hidup. Nah, kita membahas lingkungan hidup itu memang itu ya sangat luas ya, harus membuka diri karena di situ ada aspek alam, sosial dan budaya. Apalagi Indonesia yang budaya pasti ya memegang teguh budayanya, sehingga tidak bisa lepas dalam pembahasan lingkungan hidup. Nah, di sini pendekatan konsep energi itu dipergunakan pula dalam mempelajari ilmu lingkungan, karena memang semua aktivitas kehidupan itu membutuhkan energi, dan interaksi yang terjadi adalah saling pengaruh dan mempengaruhi secara timbal balik. Jadi memang energi itu mempengaruhi seluruh struktur kehidupan. Energi itu menjadi sumber penggerak kehidupan, dan energi itu menentukan batas-batas terjadinya kehidupan di bumi, seperti itu. Nah, pendekatan selanjutnya adalah simbiosis. Nah, tahu kita ini ada simbiosis, mutualisme, jalak dan kebo lagi. Nah, organisme atau spesies yang berbeda yang hidup bersama saling menguntungkan disebut dengan simbiosis. Nah, kita mengingat istilah-istilah ini lagi. Sebenarnya istilah-istilah yang selama ini kita pelajari itu adalah pendekatan untuk mempelajari tentang ilmu lingkungan. Nah, pada tingkat interaksi yang tinggi, bahkan keduanya harus hidup secara bersama, secara saling bergantung tanpa pasangan simbiosisnya.
masing-masing tak dapat bertumbuh secara normal atau bahkan mati di situ. Jadi memang dalam hal ini sangat perlu diperhatikan di situ simbiosis. Makanya kita tidak bisa lepas dengan orang yang lain. Makanya ya memang makhluk, apalagi manusia adalah makhluk sosial ya, apalagi makhluk hidup itu tidak bisa lepas dari makhluk hidup yang lain. Kita tidak bisa lepas dari tumbuhan, kita tidak bisa lepas dari hewan pun tidak bisa lepas daripada kita sebagai manusia. Pendekatan selanjutnya adalah sistem di situ. Nah, konsep sistem itu umumnya dipergunakan untuk banyak hal. Misal sistem transportasi, sistem persekolahan, dan sistem ekologi atau ekosistem. Ada istilah sistem tertutup, yaitu suatu sistem yang relatif tidak mendapatkan masukan dari luar. Misal sebuah kapal selam atau pesawat ruang angkasa merupakan contoh sistem tertutup. Nah, sebaliknya sistem hutan, muara sungai, komunitas pemukiman bukan merupakan sistem yang tertutup dan disebut sebagai sistem yang terbuka. Dalam sistem terbuka terjadi aliran masuk dan keluar berupa materi dan energi yang berasal dari lingkungan di luar sistem. Tapi kalau kapal selam atau pesawat ruang angkasa, ya posisinya kita melihat kapal selam. Kapal selam itu seandainya dia dipengaruhi oleh adanya keluar masuk energi, keluar masuk materi dari sistemnya itu, sistem kapal selam, tadinya orang kapal selam tenggelam dia karena air nanti akan masuk sehingga dia tidak bisa berenang. Atau pesawat ruang angkasa ketika dia lagi terbang pintunya dibuka, ya wis kacau di situ, sehingga dia memiliki sistem yang tertutup sehingga tidak terjadi keluar masuk materi dan energi yang berasal dari lingkungan di luar sistem. Tapi kalau ada muara sungai, sistem hutan, itu kan terjadi, apalagi komunitas pemukiman, di situ kan terjadi aliran keluar masuk materi dan energi yang berasal dari lingkungan di luar sistem. Yang selanjutnya adalah model. Nah, model adalah suatu tiruan atau miniatur dari sesuatu yang sebenarnya yang mempunyai perilaku hampir sama atau bahkan sama. Nah, kita mengenal model pesawat terbang, model bangunan, atau model transportasi. Nah, sebuah foto dapat merupakan model dalam komunikasi. Dengan melihat suatu foto, orang dapat membayangkan bagaimana keadaan sesungguhnya objek dalam foto tersebut. Ya, kadang kita membuat diorama dan lain-lain seperti itu, biasanya memang dimodelkan posisinya atau suatu tiruan atau miniatur dari sesuatu yang sebenarnya seperti itu, atau torso seperti itu. Jadi kita membuat semirip mungkin dan bisa dikatakan sama. Nek sama persis ya ndak ya. Jajal, saya membuat torso, otak, tak gawe persis plek otak sak ginjur-ginjure yo kira-kira untuk belajar yo gila dhewe malah. Karo nggo otak langsung dibelah-belah. Nah, seperti itu. Nah, dari situlah ilmu ekologi sudah kita dapat, ilmu lingkungan itu kita sudah dapat. Nah, lantas biologi lingkungan itu apa sih, Pak? Nah, saya mengutip bahwasanya ekologi is an interdisciplinary field that includes biology and earth science. Nah, apa artinya? Ekologi sebuah interdisciplinary field that include di dalamnya terdapat atau include teori atau materi atau ilmu dari biologi dan ilmu dari kebumian. Nah, lantas
What about environmental biology atau biologi lingkungan? Apa sih sebenarnya biologi lingkungan? Nah, kalau kita melihat dari kutipan ini bahasanya environmental biology is the study of how regional groups of animals and plants interact and live within their environment. Nah, they also explore the relationship of animals and plants within their species and other species as well. Wow, pemenang Pak. Ayo, ada yang bisa mengartikan? Coba. Posisi ini Pak Fatkes mumet di posisi ini. Coba. Nah, ini Pak Widi harus ngetes ini bahasa Inggrisnya. Coba. Ayo, langsung off kamera kabeh. Coba Pak Fatki diartikan, bisa nggak? Malah guyu. Ayo. Saya Pak, Oke, silakan, enggak apa-apa. biologi lingkungan adalah studi tentang bagaimana suatu kelompok wilayah dari hewan dan tumbuhan berinteraksi dan hidup dengan lingkungannya. Mereka juga menjelaskan tentang hubungan hewan dan juga tanaman dan spesies lain sebaik mungkin spesies gitu Pak kurang lebih. Iya, betul. Tentang Jadi, interaksi. oke, jadi memang sebenarnya environmental biology di sini atau biologi lingkungan ya, biologi lingkungan. Sebentar ini malah ngehang laptopnya Pak Widi sebentar. Nah, jadi pada prinsipnya memang biologi lingkungan di sini yang dimaksud adalah tadi yang disebutkan sudah betul. Jadi pada prinsipnya studi tentang bagaimana interaksi antara hewan, tumbuhan dan regional yang lain dan hidup dalam lingkungannya. Nah, ini juga dalam biologi lingkungan itu mengeksplorasi antara hubungan hewan dan tumbuhan dalam spesies mereka dan spesies yang lain juga. Jadi lebih secara lebih umum lagi tentang biologi lingkungan. Nah, environmental biology teach things which contain some geography such as pollution, food web, ekologi, global warming dan lain-lain. Nah, environmental studies is basically yang sudah kita tadi bahas bahasanya basicnya itu dari biografi, nah, biologi dan geologi atau geografi di situ. Nah, jadi seperti yang tadi yang sudah kita bahas di ekologi tadi. Jadi memang ada keterkaitan antara biologi lingkungan, ekologi dan ilmu lingkungan di situ. Jadi memang pada prinsipnya biologi lingkungan itu ilmu yang memang mempelajari itu yang masih bersifat umum. Nah, nanti kalau memang sudah terapan dari ekologi terus ilmu lingkungan, barulah di situ kedudukannya posisi di biologi lingkungan. Ini kok watermarknya masih mikrobiologi terapan. Maaf, nanti Pak edit. Nah, itu mahasiswaku semua. Jadi di sini apa hubungan antara ekologi, ilmu lingkungan dan biologi lingkungan yang perlu kita garis bawahi di situ. Nah, ini jadi tugas pertama kalian. Pak Widi pengen tahu dari penjelasan tadi seluruhnya tadi, coba kalian simpulkan apa hubungan antara ekologi, terus ilmu lingkungan dan biologi lingkungan. Nek jawabannya hubungannya baik-baik saja tak duduk.
Coba kalian analisis, nanti slide-nya Pak Widi bagi kok. Bahkan Pak Widi kalau belum bagi pemaparan, Pak Widi diingatkan ya, kadang Pak Widi sok lali. Tapi insya Allah Pak Widi akan coba setiap pembelajaran gini langsung Pak Widi share kayak gitu. Gitu ya. Nah ini tugas pertama kalian. Tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu dikumpulkan dulu, tapi saya pengen kalian analisis. Nah nanti di pertemuan yang akan datang Pak Widi akan secara acak coba nanti 5 menit 10 menit, Mbak Husni silahkan, apa hubungannya antara ekologi, ilmu lingkungan dan biologi lingkungan? Atau Mbak Huliatul silahkan coba jelaskan, Mbak Fatki tolong jelaskan pakai bahasa Jawa, Mbak Elma tolong jelaskan pakai bahasa Inggris, seperti itu. Bagus, karena memang ini yang Pak Widi harapkan, adanya satu komunikasi di sini. Kalian belajar, yuk belajar ngomong di situ. Ini masih mumpung masih online ya. Kalau di depan kelas malah tambah deg-degan lagi. Gitu ya. Oke. Saya kira itu dulu untuk pembahasan hari ini. Masih ada waktu, silahkan kerjakan. Menurut pendapat kalian diketik dulu, tidak apa-apa, biar kalian tidak lupa, atau kalian tulis di buku catatan kalian. Nanti di pertemuan yang akan datang, nanti akan Pak Widi tunjuk siapa. Tolong jelaskan, mungkin Mbak Siti Nurjana, tentang apa hubungan antara ekologi, ilmu lingkungan dan biologi lingkungan di situ. Nah, gitu ya. Oke. Sebentar, ini waktunya masih ada setengah jam. Saya kira coba kalian pahami betul-betul, kalian kerjakan tugas kalian ini. Semoga kalian lebih dimudahkan. Jadi nanti ini tak ada beberapa yang perlu nanti Pak Widi ubah dulu, baru Pak Widi kirim. Silakan nanti dianalisis. Terus nanti di pertemuan yang akan datang, Pak Widi mohon kalian ada yang menjelaskan tentang tugas ini. Nah nanti baru Pak Widi buka sebenarnya itu seperti ini. Gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup Pak Widi akhiri dulu. Nanti PPT-nya akan Pak Widi kirim di grup ya, biar lebih enak, jadi sekali ngirim aja gitu. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Silakan kerjakan tugasnya, dibuat santai saja sambil ngopi, sambil ngemil. Ki aku yakin ki WFH kita tambah lemu ya Pak Widi, kita tambah lemu. Proses penggembukan badan. Oke ya, kita ajar dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya Pak untuk absennya Pak. Oh iya, belum tak absen ya. Wah, untung kurang tak N nih. Bahaya nih. Saya bentar, jangan N dulu ya. Tak absennya dulu. Pak, terima kasih sudah mengingatkan. Wah, ini Pak Widi ini saya kepala 3 wis lalinan ini bahaya gitu. Saya absensi mahasiswa. Kepala 3 wis saya awal-awal kepala 3. Oke, Rabu jam 7 biologi lingkungan. Oke, sebentar. Nah, saya biar enak, kita sama-sama enak untuk melihatnya. Saya share screen aja. Ini Kevin S. Tab. Mana tuh siakat? Oh, ini. Kelihatan ya? Oke. Mbak Amalia Azatunisa? Hadir, Pak. Hadir, sip. Mbak Pina? Mbak Pina? Mau ono kok. Oh, Mbak Pina ngilang nih, mesti bubuk. Oke, kita lanjut Mbak Pina ada. Mbak Nadia? Pak.
Oke, Mbak Putri, Putri Rahmawati. Ada, orangnya nggak tahu kemana. Mbak Sakinah. Hadir, Pak. Iya Mbak Putri Hadir, aman. Iya, terima kasih Mbak Putri, Mbak Sakinah. Selanjutnya Mbak Alvinda. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Mbak Rahmatul. Hadir, Pak. Oke, Mbak Linda. Hadir, Bapak. Oke, Mbak Aninda. Hadir, Bapak. Oke, Mbak Tiara. Hadir, Pak. Oke, Mbak Aini. Hadir, Pak. Oke, Mbak Fitria Dwi Masrurah. Hadir, Bapak. Oke, Mbak Huliatul Husna. Hadir, Pak. Oke, Mbak Husni. Hadir, Pak. Oke, jajaran pada. Mbak Eni Mutahara. Hadir, Pak. Oke, Mbak Iqbal. Hadir, Bapak. Oke, Mbak Elma mau hadir ya. Hadir, Pak. Oke, Mbak Siti Nurjana hadir tadi ya. Mbak Reva. Hadir, Pak. Oke, Mbak Fadilah. Hadir, Bapak. Oke, meh berat tak tentang. Mbak Naim. Hadir, Pak. Oke, Mbak Fatihah Lailatul Husna. Hadir, Pak. Oke, kira Sati absen. Mbak Novi. Hadir, Pak. Oke, Mbak Naili. Mbak Naili Zatin. Oke, hadir ya. Mbak Liftia. Hadir, Pak. Oke, Mbak Rika Rojayana. Hadir, Pak. Oke, sip. Yang belum dipanggil siapa? Mbak Fatki. Oke. Oh, nah, oke. Terima kasih semuanya Pak Widi sudah diingatkan. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Pak Widi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya tadi mati ya? Ya, mati. Iya, Oke, maaf. Pak Widi. Wah, ini perlu dirupati pakai laptop. Oke, dan tetap semangat. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Salam.